Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Aris Arfianto. Kali ini kita akan melanjutkan materi teks eksplanasi, melanjutkan pembelajaran pada video sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sebelumnya, kalian sudah tahu ya bahwa teks eksplanasi yaitu berisi penjelasan mengenai fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks eksplanasi berisi tentang fakta, yaitu tentang mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi. Penjelasan yang dipaparkan pada teks eksplanasi yaitu berdasarkan teori, fakta, atau hasil penelitian para ahli. Nah, coba kita perhatikan contoh teks eksplanasi berikut. Teks eksplanasi tadi tersusun berdasarkan struktur yang memudahkan kita dalam memahami teks tersebut. Adapun struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa. Yang kedua, proses kejadian. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencangkup akibat dan dampak yang ditimbulkan serta menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Pada struktur ini terdapat dua pola. Yang pertama, pola kausalitas. Pada pola ini biasanya menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang kedua, pola kronologis. Hal ini ditandai dengan konjungsi waktu. Struktur yang ketiga yaitu ulasan, yaitu berupa komentar atau penilaian terhadap konsekuensi atau paparan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menganalisis struktur seperti apa yang ada pada teks tadi. Pada paragraf pertama, bisa kita lihat bahwa di dalamnya terdapat penjelasan mengenai populasi buaya muara yang mulai langka karena rusaknya habitat. Pada dua paragraf selanjutnya terdapat proses kejadian dalam teks tersebut, terdapat sebab rusaknya habitat buaya. Penyebabnya atau penyebab yang pertama adalah pembangunan kota. Yang kedua adalah perburuan liar. Struktur yang terakhir adalah ulasan. Di paragraf ini, penulis memberikan penafsiran melalui pernyataan melalui Ketua Protection Forest and Fauna, Project Nur Syahid, bahwa pelestarian budaya harus melibatkan semua pihak. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya sesuatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Oleh sebab itu, ciri kebahasaan teks eksplanasi dapat kita lihat sebagai berikut. Ciri bahasa yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas, seperti sebab, akibat, karena, oleh karena itu, dan sehingga. Ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan konjungsi kronologis,
seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan kata ganti benda non forsena, mengingat teks ini menceritakan mengenai fenomena. Karena teks eksplanasi menceritakan mengenai fenomena, di dalam teks ini kita banyak menemukan kata kerja pasif. Di dalam teks eksplanasi yang menggunakan pola kronologis, kita akan menemukan banyak keterangan waktu. Kaidah bahasa yang terakhir adalah penggunaan kata istilah. Dalam teks eksplanasi, kita akan banyak menemukan kata istilah yang berkaitan dengan fenomena yang sedang dibahas. Berikut adalah contoh kaidah kebahasaan yang dapat kita temukan dalam teks tadi. Di kalimat pertama, kita menemukan kata istilah. Di kalimat kedua, kita menemukan kata kerja pasif. Dan terakhir, di kalimat ketiga, kita menemukan konjungsi kausalitas. Nah, cukup mudah kan menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Untuk mengukur pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan berikut. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.